17 kebiasaan orang yang merusak diri sendiri dan cara berhenti dari kebiasaan tersebut. Perilaku merusak diri sendiri bisa menjadi topik yang menakutkan. Ini seperti makhluk gelap yang mengintai di sudut-sudut kehidupan. Ia bersembunyi di suatu tempat, tetapi kita abaikan dan sengaja kita hindari. Tetapi semakin kita menunda menghadapi kecenderungan merusak diri kita sendiri, semakin mereka memakan kita. Apakah Anda siap menghadapi bagian dari diri Anda ini? Saya bukanlah orang yang pertama, dan saya pasti tidak akan menjadi orang yang terakhir yang mengakui bahwa saya pernah, dan dalam beberapa hal, masih orang yang merusak diri sendiri. Namun, seiring bertambahnya usia, saya menyadari bahwa perilaku merusak diri sendiri adalah ekspresi dari diri bayangan, alias sisi gelap kita, yang muncul dari harga diri yang rendah, rasa percaya diri yang rendah, dan kebencian. Menurut psikolog, perilaku sabotase diri bisa menjadi mekanisme coping, yaitu untuk menghadapi stres, tekanan, tuntutan sosial, dan lain-lain. Tetapi, ada juga yang menganggap perilaku merusak diri sendiri sebagai cara untuk mempertahankan zona nyaman karena kurangnya kepercayaan diri atau perasaan tidak berharga. Perilaku merusak diri sendiri muncul dalam banyak samaran, beberapa ekstrim, beberapa tidak begitu ekstrim. Berikut ini adalah 17 gejala dan kebiasaan orang yang merusak diri sendiri. Yang pertama, menampung pola pikir yang mengalahkan diri sendiri. Pola pikir yang mengalahkan diri sendiri adalah bentuk tidak sadar dari perilaku merusak diri sendiri, karena menghasilkan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Contohnya, termasuk pemikiran seperti, saya akan gagal. Saya hanya tahu itu. Saya tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Ini akan menghancurkan saya sepenuhnya, dan lain-lain. Yang kedua, gagal mengambil tindakan. Gagal mengambil tindakan mungkin pasif, tetapi masih bersifat merusak diri sendiri. Ketika kita tahu ada sesuatu yang buruk bagi kita, tetapi gagal untuk mengambil tindakan atau langkah apapun untuk mengatasi masalah tersebut, pada dasarnya kita sedang mempersiapkan diri untuk dan menjamin kegagalan. Ketiga, makan berlebihan. Makan berlebihan biasanya muncul sebagai kebiasaan menjejalkan diri sendiri dengan makanan manis, berlemak, dan olahan. Ini adalah kebiasaan menyedihkan yang dapat mengakibatkan banyak masalah kesehatan dalam jangka panjang. Juga membawa dampak negatif jangka pendek pada suasana hati, tidur, kreativitas, dan lain-lain. Yang keempat, kurang makan. Banyak undereater membodohi diri mereka sendiri dengan berpikir bahwa mereka menguntungkan diri mereka sendiri. Kenyataannya adalah bahwa makan yang kurang biasanya merupakan pelarian dari masalah citra diri yang serius dan masalah psikologis lainnya. Yang kelima, ketidakmampuan yang dipaksakan. Ketidakmampuan yang dipaksakan berarti menggambarkan diri Anda sebagai tidak cerdas atau tidak mampu mencapai sesuatu dengan sukses. Kebiasaan ini biasanya berasal dari kurangnya kepercayaan pada kemampuan Anda dan dapat berfungsi sebagai mekanisme coping, misalnya untuk menghadapi tekanan akademis. 6. Berusaha keras untuk menyakiti orang lain. Pengaruh negatif yang Anda miliki pada orang lain, baik dengan kata-kata ataupun perbuatan, pada akhirnya akan terwujud dalam hidup Anda sendiri. Misalnya, melalui penyakit, tragedi, masalah hukum, isolasi. Pada tingkat tertentu, kita semua tahu kebenaran ini, namun kita tetap maju dan menyakiti orang lain. Yang ketujuh, menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri adalah ekspresi fisik yang ekstrim dari perilaku merusak diri sendiri. Hal ini biasanya terkait dengan harga diri yang rendah dan keinginan untuk mengatasi rasa sakit emosional dengan cara fisik. Yang kedelapan, mengasihani diri sendiri. Mengasihani diri sendiri adalah bentuk tidak sadar dari perilaku merusak diri sendiri. Itu bersifat destruktif karena mendorong kita untuk tetap tidak aktif, yaitu berkubang dalam kemalangan kita, daripada mendorong pendekatan proaktif terhadap kehidupan. Yang kesembilan, penyalahgunaan narkoba dan alkohol.
Sebuah bentuk nyata dari perilaku merusak diri, penyalahgunaan obat-obatan, dan alkohol dapat menciptakan kesengsaraan tak berujung dalam kehidupan pecandu dan teman-teman dan anggota keluarga mereka. Penyalahgunaan narkoba dan alkohol biasanya terkait dengan kehilangan jiwa atau terputus dari jiwa Anda. Yang ke-10, bunuh diri sosial. Meskipun tidak selalu dilakukan secara sadar, bunuh diri sosial adalah tindakan dengan sengaja mengasingkan diri dari teman sebaya. Ini bisa melalui berbagai perilaku menjengkelkan, menolak, atau antisosial yang pada tingkat tertentu Anda tahu merusak diri sendiri. Yang ke-11, bersembunyi dari emosi. Gagal mengenali emosi negatif dan terkadang positif menciptakan sejumlah penyakit mental, emosional, dan fisiologis. Ini adalah bentuk lain dari perilaku merusak diri yang dimanifestasikan secara tidak sadar. 12. Menolak untuk ditolong. Menolak nasihat, menolak pergi ke rehabilitasi, menghindari psikolog, tidak ingin dibantu, adalah cerminan dari keyakinan inti yang dalam bahwa saya tidak layak. 13. Pengorbanan diri yang tidak perlu. Beberapa orang mencintai kesengsaraan mereka karena hanya itu yang mereka ketahui selama sebagian besar dari hidup mereka. Pengorbanan diri yang tidak perlu adalah cara untuk membuat kita merasa mulia dan altruistik sambil menutupi tindakan sabotase diri yang sebenarnya, yaitu menyerah pada harapan, impian, dan hasrat yang membuat kita benar-benar bahagia. Altruistik adalah sikap di mana kita memperhatikan kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. 14. Menghabiskan terlalu banyak. Baik melalui perjudian kronis atau membeli sesuatu terus-menerus, dapat menjadi perilaku yang merusak diri sendiri, yang membatasi kebebasan dan ketenangan pikiran seseorang. 15. Pengabaian fisik. Kurang tidur, menolak berolahraga, makan makanan yang tidak sehat, dan gagal menjaga kesehatan tubuh secara umum adalah tanda-tanda dari perilaku merusak diri sendiri. 16. Pengabaian mental, menolak, menghindari, atau gagal menghadapi masalah kesehatan psikologis Anda, misalnya stres, kecemasan, depresi, paranoia, dan lain-lain, menunda proses penyembuhan yang mengakibatkan berlanjutnya masalah jangka panjang. 17. Menyabotase hubungan. Menyabotase hubungan Anda adalah gejala yang kompleks karena melibatkan berbagai macam perilaku destruktif seperti kecemburuan, posesif, manipulasi emosional, kebutuhan, kekerasan, dan sebagainya. Ketika kita merasa tidak layak untuk dicintai, kita secara tidak sadar mewujudkannya dalam hubungan kita melalui cara yang kita pilih untuk berperilaku. Jika Anda menemukan tanda-tanda di atas terjadi dalam hidup Anda mungkin mulai berpikir bahwa Anda pada dasarnya rusak, atau ada sesuatu yang salah dengan Anda. Tetapi ingatlah bahwa Anda hanya manusia. Anda tidak rusak, Anda tidak sia-sia, Anda hanya manusia, dan itu tidak apa-apa. Mengapa normal untuk memiliki sebagian besar tanda merusak diri sendiri? Jawabannya adalah bahwa kebanyakan orang telah diprogram secara negatif oleh keluarga atau masyarakat mereka, atau secara tidak sadar mengadopsi tindakan ini sebagai mekanisme pertahanan untuk melindungi diri dari rasa sakit mental dan emosional. Dengan kata lain, tidak sepenuhnya salah Anda, dan Anda tidak bisa disalahkan. Anda tidak memilih untuk merusak diri sendiri, bukan? Tujuannya bukan untuk merasa buruk tentang diri sendiri. Tujuannya adalah untuk melihat bahwa itu adalah apa adanya dan menemukan cara untuk membalikkan, membatalkan, dan keluar dari kecenderungan merusak diri sendiri. Lalu, bagaimana caranya berhenti bersikap merusak diri sendiri? Yang pertama, buatlah jurnal refleksi diri setiap hari. Menulis jurnal memiliki banyak manfaat kesehatan mental dan merupakan cara ampuh untuk meningkatkan kesadaran diri Anda. Bahkan kita dapat mengatakan bahwa kesadaran diri adalah unsur terpenting
dalam mengatasi kecenderungan merusak diri sendiri. Yang kedua, berlatih meditasi atau perhatian penuh. Mungkin Anda sudah sering mendengar meditation and mindfulness. Ada alasan mengapa Anda terus mendengar tentang kedua praktik ini, dan itu karena kedua praktik ini berhasil. Bahkan jika Anda berjuang untuk bermeditasi secara tradisional, ada banyak bentuk meditasi kesadaran di luar sana yang mungkin memicu minat Anda. Yang ketiga, lakukan katarsis emosional. Katarsis adalah upaya pembersihan atau penyucian diri, pembaruan rohani, dan pelepasan diri dari ketegangan. Terkadang, alasan mengapa kita merusak diri sendiri adalah karena emosi yang lebih dalam, seperti kemarahan, kesedihan, gairah, yang tidak diungkapkan. Bayangkan saja sebuah ketel, ketika mendidih semakin banyak uap yang dikeluarkan. Tetapi jika ketel itu tidak memiliki cara untuk melepaskan uap itu, pada akhirnya ketel itu akan meledak. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Anda membutuhkan katup tekanan, cara untuk menyalurkan emosi Anda yang terpendam. Ketika Anda tidak menyalurkan emosi yang terpendam itu dengan cara yang sehat, emosi tersebut keluar dalam perilaku yang merusak diri sendiri. Jadi, temukan sesuatu yang Anda sukai yang membutuhkan upaya mental atau fisik yang intens. Contohnya, termasuk tinju, lari, menyanyi, menari, menciptakan seni, atau teriakan dan tangisan biasa. Melakukan ini secara pribadi adalah ide yang bagus. Salah satu bentuk katarsis yang tidak biasa disebut meditasi dinamis. Yang keempat, fokus pada cinta diri dan perawatan diri. Mencintai diri sendiri adalah sikap dasar kebaikan terhadap diri sendiri. Ini adalah praktik menjaga kebutuhan emosional Anda. Perawatan diri umumnya lebih berorientasi pada tubuh Anda. Itu melibatkan makan dengan benar, cukup tidur, minum air yang cukup, mengenakan pakaian yang nyaman, tetap sehat, dan lain-lain. Baik cinta diri dan perawatan diri berjalan beriringan dengan indah. Yang kelima, ubah pola pikir Anda. Sadarilah bahwa perilaku merusak diri sendiri adalah tanda bayangan batin dan luka inti yang telah rusak. Berbaik hatilah pada diri sendiri dan sadari bahwa Anda memiliki duri metaforis yang bersarang di sisi Anda. Anda mencoba mengeluarkannya, tetapi Anda tidak tahu caranya, dan itu mengarah kepada perilaku merusak diri sendiri. Ini adalah upaya putus asa untuk meringankan rasa sakit yang Anda bawa ke dalam. Dengan mengubah pola pikir Anda dari yang tadinya menyalahkan diri sendiri menjadi belas kasih pada diri sendiri, Anda akan diberdayakan untuk membuat pilihan yang selaras dengan kebaikan tertinggi Anda. Yang keenam, cari bantuan profesional. Ada begitu banyak artikel maupun video di internet yang dapat membantu Anda. Meskipun Anda telah mengambil langkah luar biasa menuju kesehatan dan penyembuhan, langkah berikutnya akan lebih membantu. Mencari bimbingan dalam bentuk terapis atau konselor akan membantu dengan dukungan dan alat yang berkelanjutan. Ini akan mengubah hidup Anda sedikit demi sedikit, dan segera Anda akan melihat kembali perilaku ini dengan senyum lembut dan napas lega, bangga dengan kemampuan Anda untuk mengatasinya. Apa sebenarnya yang membuat seseorang merusak diri sendiri? Ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merusak diri sendiri. Pada tingkat emosional dan psikologis, kecenderungan merusak diri mungkin timbul dari trauma masa kanak-kanak, pengkondisian sosial yang negatif, dan harga diri yang rendah karena memiliki teman sebaya yang tidak mendukung atau kasar. Pada tingkat spiritual, kecenderungan merusak diri sendiri disebabkan oleh hilangnya jiwa atau terputusnya esensi sejati Anda. Mengapa seseorang memiliki pikiran yang merusak diri sendiri? Pikiran merusak diri sendiri adalah produk dari harga diri yang rendah dan bagian dari diri kita yang dikenal sebagai kritikus batin. Sangat penting untuk diingat bahwa ini hanya satu bagian dari Anda, bukan keseluruhan hidup Anda. Anda jauh lebih besar daripada pikiran merusak diri sendiri yang secara acak muncul di benak Anda.
Ingatlah bahwa kita semua mendapatkan pikiran yang merusak diri sendiri dari waktu ke waktu. Anda mungkin lebih peka terhadapnya karena trauma masa lalu. Kecenderungan merusak diri sendiri bisa disadari dan tidak disadari, dan akhirnya merusak kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan jangka panjang kita. Tapi harap diingat bahwa perilaku berbahaya ini adalah gejala dari luka yang lebih dalam yang perlu ditunjukkan belas kasih dan perlu diungkapkan dengan cara yang sehat. Perlu untuk diingat bahwa Anda tidak sendirian. Anda mungkin menyadari beberapa gejala terjadi dalam diri Anda. Ambil langkah pertama dalam perjalanan penyembuhan Anda dengan mengembangkan lebih banyak kesadaran diri, perawatan diri, memaafkan diri, dan cinta diri, dan akhirnya akan terbebas dari kecenderungan merusak diri sendiri.